Seberapa cepat cahaya bergerak? Pertanyaan ini telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Seperti kepingan puzzle dalam pencarian kita untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Cahaya, esensi dari kemampuan kita untuk melihat kosmos, berpacu melintasi jarak yang sangat jauh, menghubungkan kita dengan bintang-bintang dan galaksi-galaksi jauh melampaui dunia kita. Kecepatan cahaya bukan hanya sekadar angka, itu adalah konstanta fundamental, fondasi fisika yang mengatur jalinan ruang dan waktu. Kecepatannya, yang mencengangkan, 299.792.458 meter per detik, adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta, penghalang yang tidak dapat dicapai oleh objek bermassa. Memahami kecepatan cahaya bukan hanya sekadar pengejaran akademis. Ini memiliki implikasi yang mendalam bagi kemajuan teknologi kita dan pemahaman kita tentang evolusi alam semesta. Dari pengembangan sistem GPS hingga eksplorasi galaksi yang jauh, kecepatan cahaya memainkan peran penting dalam mengungkap misteri kosmos. Nenek moyang kita memandang langit malam, terpesona oleh permadani langit yang dipenuhi bintang dan planet. Namun, kecepatan cahaya tetap menjadi teka-teki selama berabad-abad. Para pemikir awal, seperti orang Yunani kuno, percaya bahwa cahaya bergerak seketika, kecepatannya terlalu besar untuk dipahami. Baru setelah revolusi ilmiah, kita mulai mengembangkan metode untuk mengukur kecepatan yang sulit dipahami ini. Salah satu upaya pertama datang dari Galileo Galilei, astronom dan fisikawan Italia yang terkenal. Pada awal abad ke-17, Galileo merancang eksperimen menggunakan lentera untuk mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak pendek. Namun, kecepatan cahaya terlalu besar untuk dideteksi oleh alat-alatnya yang sederhana. Terobosan datang pada tahun 1976 dengan pengamatan astronom Denmark, Ole Rømer, terhadap bulan Jupiter, Io. Rømer memperhatikan perbedaan waktu gerhana Io, tergantung pada posisi bumi dalam orbitnya. Dia dengan cerdik menyimpulkan bahwa variasi ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak yang bervariasi antara bumi dan Jupiter, memberikan perkiraan kuantitatif pertama dari kecepatan cahaya. Berdasarkan karya Rømer, astronom Inggris James Bradley membuat kontribusi signifikan lainnya pada tahun 1928. Dengan mengamati aberasi cahaya bintang, sedikit pergeseran posisi tampak bintang yang disebabkan oleh gerakan bumi, Bradley menghitung nilai yang lebih akurat untuk kecepatan cahaya, yang semakin memperkuat pemahaman kita tentang konstanta fundamental ini. Seiring kemajuan teknologi, para ilmuwan merancang metode yang semakin cerdik untuk mengukur kecepatan cahaya di bumi. Pada pertengahan abad ke-19, fisikawan Prancis Armand Fizeau mengembangkan eksperimen inovatif yang menggunakan roda bergigi berputar dan cermin yang ditempatkan beberapa kilometer jauhnya. Dengan hati-hati mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk melewati celah di roda dan memantul kembali ke pengamat, Fizeau memperoleh pengukuran kecepatan cahaya yang sangat akurat. Léon Foucault, fisikawan Prancis lainnya, menyempurnakan metode Fizeau dengan mengganti roda bergigi dengan cermin berputar. Eksperimen Foucault yang dilakukan pada tahun 1950 memberikan nilai yang lebih tepat untuk kecepatan cahaya, dan juga menunjukkan bahwa cahaya bergerak lebih lambat di air daripada di udara, sebuah temuan penting yang mendukung teori gelombang cahaya. Eksperimen-eksperimen di bumi ini, yang dilakukan dengan kecerdikan dan presisi yang luar biasa, membawa kita lebih dekat untuk memahami sifat sebenarnya dari cahaya dan kecepatannya yang menakjubkan. Pada tahun 1860-an, sebuah revolusi dalam fisika terjadi dengan karya James Clerk Maxwell yang inovatif tentang elektromagnetisme. Persamaan Maxwell dengan elegan menyatukan listrik dan magnet, mengungkapkan bahwa keduanya adalah dua sisi dari gaya fundamental yang sama. Yang mengejutkan, persamaannya meramalkan keberadaan gelombang elektromagnetik, gangguan dalam medan elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ketika Maxwell menghitung kecepatan gelombang elektromagnetik ini, ia menemukannya sangat dekat dengan kecepatan cahaya yang terukur. Kesadaran ini mengarah pada wahyu yang mendalam, cahaya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik, gangguan yang merambat sendiri dalam medan elektromagnetik. Penemuan ini memiliki implikasi yang mendalam, menyatukan bidang optik dan elektromagnetisme,
dan membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang bergantung pada gelombang elektromagnetik, seperti radio, televisi, dan komunikasi nirkabel. Bagian 5. Kecepatan cahaya yang konstan, kebenaran fundamental. Pada awal abad ke-20, teori relativitas khusus Albert Einstein merevolusi pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Salah satu landasan relativitas khusus adalah prinsip bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, terlepas dari gerakan relatif mereka. Postulat ini memiliki implikasi yang mendalam, menghancurkan gagasan intuitif kita tentang ruang dan waktu absolut. Teori Einstein menyiratkan bahwa waktu tidak absolut, tetapi relatif terhadap kerangka acuan pengamat. Itu juga mengarah pada persamaan terkenal E sama dengan mc², yang menunjukkan kesetaraan massa dan energi, sebuah konsep yang memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Konstanta kecepatan cahaya bukan hanya konsep teoritis. Itu telah diverifikasi secara eksperimental berkali-kali dengan presisi yang mencengangkan. Ini adalah kebenaran fundamental tentang alam semesta, landasan fisika modern yang telah bertahan dalam ujian waktu. Bagian 6. Mengapa begitu cepat? Foton, massa, dan jalinan realitas. Kecepatan cahaya meskipun konstan, tetap menjadi sumber keajaiban dan keingintahuan. Mengapa begitu cepat? Jawabannya terletak pada sifat cahaya itu sendiri. Cahaya terdiri dari partikel tak bermassa yang disebut foton. Tidak seperti objek bermassa yang membutuhkan peningkatan jumlah energi untuk berakselerasi saat mendekati kecepatan cahaya, foton bergerak dengan kecepatan cahaya berdasarkan sifatnya. Kecepatan cahaya juga terkait erat dengan jalinan ruang waktu itu sendiri. Menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi bukanlah gaya, tetapi kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa dan energi. Kecepatan cahaya, dalam konteks ini, dapat dipandang sebagai kecepatan informasi merambat melalui jalinan ruang waktu. Bagian 7. Tahun cahaya dan alam semesta yang mengembang perspektif kosmik. Luasnya alam semesta sering diukur dalam tahun cahaya, jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Kecepatan cahaya, meskipun sangat cepat, juga menyoroti skala besar yang terlibat dalam jarak kosmik. Ketika kita mengamati galaksi yang jauh miliaran tahun cahaya, pada dasarnya kita melihat kembali ke masa lalu, menyaksikan peristiwa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Lebih lanjut, perluasan alam semesta, sebuah penemuan yang dibuat pada awal abad ke-20, menyiratkan bahwa jarak antar galaksi terus meningkat. Ekspansi ini didorong oleh kekuatan misterius yang dikenal sebagai energi gelap, juga memengaruhi kecepatan cahaya. Sementara kecepatan cahaya dalam ruang H tetap konstan, perluasan ruang itu sendiri meregangkan panjang gelombang cahaya yang bergerak melintasi jarak yang sangat jauh, menyebabkan fenomena dikenal sebagai pergeseran merah. Bagian 8. Kesimpulan. Misteri cahaya yang abadi dan masa depan penemuan. Kecepatan cahaya, konstanta fundamental yang mengatur kosmos, telah menjadi subjek daya tarik dan penyelidikan selama berabad-abad. Dari eksperimen awal Galileo hingga teori revolusioner Einstein, pemahaman kita tentang cahaya telah membentuk pandangan kita tentang alam semesta secara mendalam. Meskipun kita telah membuat langkah luar biasa dalam memahami sifat cahaya, banyak misteri yang tersisa. Hubungan antara cahaya, gravitasi, dan dunia kuantum terus menarik minat fisikawan. Pencarian teori fisika terpadu, yang mendamaikan relativitas umum dengan mekanika kuantum, sebagian didorong oleh pencarian untuk sepenuhnya memahami sifat fundamental cahaya dan perannya dalam kosmos. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dan mengembangkan teknologi baru, kecepatan cahaya niscaya akan memainkan peran penting dalam perjalanan penemuan kita. Dari pengembangan sistem komunikasi yang lebih cepat, hingga eksplorasi galaksi yang jauh, pengejaran untuk memahami misteri cahaya menjanjikan untuk menerangi jalan kita menuju masa depan.